pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara program spesial kami, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini kami bersempatan bisa punya kesempatan bisa main-main atau sonjo-sonjo ke rumah senior kita, mantan N2 Kota Probolinggo, mungkin sudah tidak asing lagi di Probolinggo, dan juga mantan Pak Sekda Kota Probolinggo, Pak Bandi Sutrisno ya. Nah, hari ini kami punya kesempatan, saudara, kami bisa main-main ke rumahnya senior ini sambil kita ngobrol-ngobrol tentang Probolinggo ini seperti apa keluh kesahnya. Mungkin Bapak banyak cerita. Nah, hari ini kami punya kesempatan bisa mewawancarai beliau langsung di kediamannya. Di mana ini, Pak? Grand Royal ya. Grand Royal. Oke. Ya. Untuk lebih akrabnya, saudara, langsung kita menyapa narasumber saya yang sudah ada di sini ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak ya. Sudah umur berapa ini sekarang, Pak? Saya umur 70. 70 ya. 70 cuman tampilnya ini seperti kayak 55 ya. Amin. Resepnya ini apa nih resepnya? Resepnya itu sering guyon, kesenian musik. Musik ya. Musik itu apa? Musisinya, Ya. apa nyanyinya? Nyanyinya itu ya. pengaruh besar. Ya. Kalau orang senang musik, ya Semuanya dituangkan di sana ya. biasanya orangnya jadi penyabar. Wah, penyabar ya. Penyabar. Iya, karena hidup dalam irama ini. Iya kan. Betul, Ya? Sama betul. dengan kita, kehidupan kita setiap hari kan penuh dengan irama. Betul, Ya, betul. ada irama suka, ada irama duka. Tapi yang luar biasanya bisa diaplikasikan langsung ya, main sendiri ya. Alhamdulillah, ya sebisanya lah. Sebisanya. Main sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Soalnya tadi enak, saya bisa nyanyi, bisa bernostalgia bersama-sama. Tadi saya bisa nyanyi 2-3 lagu tadi. Wah, Iya. saya sendiri jadi akhirnya jadi begitu loh. Jadi punya kenang-kenangan banyak gitu loh. Gitu. Ya di samping itu saya sehat itu saya ngikuti anunya petunjuk dokter. Di antaranya saya harus olahraga. Setiap hari olahraga. Olahraga ya? Iya. Jadi minimal itu setengah jam. Kalau di gor sini saya jalan minimal itu 6 putaran. Nah, pemirsa, antara saya dengan senior kita Pak Bandi, selisihnya 20 tahun, saudara. Tapi kelihatannya kayak sama. Aduh, saya kalah ini, ya kan ya. Karena ini pola makan, pola pikir juga mungkin juga ya. Iya, iya. Wow, luar biasa. Baik, Pak Bandi, sehat ya. Nah, sekarang semenjak beberapa periode yang lalu ya, setelah pensiun dari birokrasi ya, ada di pucuk pimpinan jadi sekda ya, terus kemudian masuk lagi jadi jabatan politik ya, menjadi N2 ya. Tahun berapa N2 nya ini? N2 tahun 2009 sampai 14. 2009, 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, itu kira-kira selama kepemimpinan kan tentu masih banyak PR yang belum kita kerjakan ini kayaknya. Nah, terus kalau kita lihat dengan pemerintahan yang sekarang, kira-kira masih perlu enggak kita mendukung kerjaan mana saja yang belum bisa kita kerjakan ini? Itu. Nah, memang kalau saya memperhatikan dulu dan sekarang itu sangat beda. Beda kondisi, ya? Beda kondisinya. Sekarang ini kondisinya kena apa? COVID ya. Siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya akan seperti ini. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu salah satu perbedaan. Tapi kalau bagaimana, ya tentunya harus kita laksanakan dengan sebaik. Gitu ya. Di sini ya yang saya perhatikan ya sudah berjalan lah menurut saya. Sudah berjalan. Ada beberapa sektor ya sudah berjalan ya. Sudah berjalan baik, seperti penanganan COVID itu sudah berjalan. Karena apa? Ya, dilihat dari data-data kalau saya baca ya, itu ternyata memang Probolinggo cuma termasuk mampu mengendali ya penyebaran. Ya. Ini luar biasa tentunya ya. Berarti Bapak sebagai senior mengapresiasi juga kinerja sekarang ini ya? Oh iya, saya ikuti. Ngikuti terus ya. Iya. Dalam bidang-bidang lain kira-kira, kan ini kan sebagai senior ini ya, mungkin bisa punya wejangan sedikit-sedikit lah buat para senior junior ini seperti apa kan begitu? Ya banyak macam-macam
macam di sektor bidang misalkan bidang infrastruktur dan sebagainya ini juga sangat pengaruh sekali ya, karena nyatanya di situ itu anggaran yang sudah disiapkan ke sana, tapi nggak bisa. Wah, Nggak bisa karena apa? yang salahnya di mana ini kalau gitu tuh? Ya apa ya salahnya kopi itu salahnya. Salahnya kok. Jadi saya juga merasa Bukan kemampuannya, bukan cara kemampuan menyerap anggarannya, bukan begitu? Kan anggarannya sudah ada ini. Iya, tapi kan tapi sudah kalau keluar. tidak mampu menyerap kan akhirnya tidak bisa juga. Iya, kalau memang di situ saya kan tidak tahu persis di dalamnya seperti apa. Tapi ya hanya melihat atau membaca bahwa banyak anggaran yang dianukan ke COVID sehingga banyak yang dipotong lah untuk keperluan ini sehingga ini akan berkurang. Salah satu contoh yang mestinya untuk jalan-jalan akhirnya jalannya menjadi jelek. Banyak yang jelek ya. Pertanyaannya memang betul, sopo sing salah? Kan gitu jadinya. Ya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak bisa menyalahkan ya. Tapi kalau kita mengkritik pemerintahan kan boleh ya. Oh ya, makanya kalau saya ya cari aja prioritas yang terbaik yang harus dilakukan. Ya, itu salah satu. Gitu ya. Iya. Kira-kira ini Pak Bandi, selama menjabat di birokrasi ya, pucuk pimpinan ya. Jadi di Probolinggo jadi sekda berapa tahun Pak? 5 tahun juga? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Wih, lama sekali. Berarti paham betul tentang PNS ini ya. Oh ya. Kira-kira ada banyak enggak cerita pengalaman Bapak sebagai sekda itu seperti apa cara mengayomi PNS yang jumlahnya ribuan di Probolinggo nih? Ya, seperti apa ini? Kok Bapak bisa bertahan sampai 6 tahun ini? Ini luar biasa ini. Ini ya, saya ini kalau waktu dinas itu kalau di sektor memang luar biasa padatnya, saya akui. Padat memang, bintangnya pegang tongkatnya gitu. Ya, tapi walaupun padat-padatnya itu hampir setiap hari 2 hari sekali itu saya sempatkan itu datang ke unit kerja bagian atau dinas. Oh gitu ya? Iya, saya di situ nanti tanya. Oh nyambangi ya, langsung turba ya? Turba. Oh, bukan sekdanya yang undang suruh datang, malah sekdanya yang turun. Iya, saya. Wah, makanya sukses 6 tahun jadi sekda. Jadi bukan kepala dinasnya dipanggil ke ruang sekda. Pak, itu kan hal-hal tertentu. Tapi kalau yang itu dalam rangka saya ingin pembinaannya. Pembinaannya. Wah. Nah, saya kan datang ke unit kerja, datang ke kelurahan. Sampai ke tingkat kelurahan juga? Iya, pagi itu saya sudah berangkat. Seorang sekda turun ke kelurahan juga? Iya. Wah. Turun sana, terus coba saya ambil apelnya. Itu saya. Gitu ya. Makanya Bapak ketika langsung banting setir setelah pensiun langsung mau maju ke N2 langsung jadi. Ini banyak dukungan dari PNS ini. Ya, alhamdulillah. Karena selama 6 tahun bisa menjadi seorang bapak ya tentunya bagi ribuan PNS di Probolinggo. Apa kira-kira begitu ya? Ya salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Dukungan dari teman-teman itu. Itu ketika Bapak jadi sekda. Sekarang pengalaman apa yang paling pahit ketika menjadi seorang N2? Yang paling pahit, yang paling enak pasti enak. Ini saya tanya yang paling pahit saja. Jadi N2 yang paling pahit itu apa? Yang paling pahit itu prosesnya. Prosesnya dulu saya merasa bisa begini ya. Iya, saya pun pada waktu biasanya berhadapan dengan PNS, sekarang berhadapan sama orang sipil ini ya. Saya dengan orang sipil ya biasa, saya sering nggak masalah juga. Yang paling berkesan selama 5 tahun menjabat sebagai N2 di Probolinggo, yang paling berkesan itu apa? Ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Contohnya pada waktu ingat ada pabrik KTI yang kedua. Yang kedua. Pak Wali itu merintahkan. Partikel board itu. Ya, Pak Wali merintahkan Pak Bandi atasi itu sampai tuntas. Masalahnya kenapa? Mindah orang-orang yang di sana, ya kan gitu. Oh ya, direlokasi ya? Iya direlokasi, dipindah ke selatan.
itu kan gak gampang. Gak gampang. Oh, gampang. Gak gampang ini. Berpuluh-puluh tahun tinggal di situ terus. Iya. Pak Bandi suruh pindah ini. Iya. Wah, ini kerjaan yang paling berat ini wali kota ini. Wali kota perintahkan ke wakil wali kotanya begitu ya. Iya. Waduh, berat sekali tugasnya. Iya. Terus gimana caranya Bapak pendekatannya kok sampai sukses ini? Gini. Ingin tahu saya ini. Nah. Saya ngomong sama pejabat KTI. Karena KTI itu kalau saya ngomong Pak, orang itu mesti macam-macam. Oh, Ya memang mungkin aja. Mungkin. Tapi nek pejabat sing ngomong mungkin tidak. Loh, tapi saya loh ya. Kasih garis saya ini. Contohnya gini, berapa sih ganti rugi? Jangan sampai nyang-nyangan. Itu nomor satu saya. Oh, Nomor satu. gitu ya. Jadi ini gantinya kalau rumah gedung gini Sudah ada tabelnya, ada jangan tabelnya, ditawar, jangan ditawar sudah. Ya, kalau tanah kosong sekian. Itu nanti yang saya sampaikan. Dan jangan sampai menurunkan dan menaikkan. Itu kunci. Sudah. Baik, Pak Bandi. Ini di tengah-tengah masyarakat. Ya, masih di tengah-tengah masyarakat. Ini nama Pak Bandi ini cukup cukup menggelinding di mana-mana. Kira-kira Bapak ini kan masih sehat ini, apalagi sebentar kita tayang di layar kaca ini kan masyarakat melihat. Apabila diminta oleh masyarakat untuk maju lagi, Aku guyu wah, kan banyak yang muda-muda. Saya kan nanti pendukungnya saya. tapi kan ada kok banyak pemimpin dunia yang umurnya bahkan sampai 1 abad dipaksa sama rakyatnya atau memang mau membuat negaranya mau lebih maju, dia akhirnya maju juga. Kira-kira seperti kayak gitu terus masyarakat akhirnya rame-rame ini mendesak Pak Bandi ini untuk bisa maju. Dipinang-pinang kita nggak tahu nanti siapa kan gitu. Ya. Kira-kira dipaksa ini. Saya akan membantu ya. Kira-kira sopo yang cocok itu ya. Jadi memberikan saran ya. Iya, Siapa yang memberikan saran. tapi kalau akhirnya juga balik lagi masyarakat, sarannya ini kembali lagi. Jadi ditembak ke sana, mendalnya kembali ke Pak Bandi lagi. Tak catet aja. Wah. Tapi kira-kira siap ya? Kalau mamanya dipaksain. Misalnya ini masyarakat bilang begini, Pak Bandi, Bapak demi Probolinggo yang lebih baik, kan begitu. Bapak masih bersediakah bisa menjadi amanah di kota Probolinggo? Kira-kira kalau dipinang begitu? Pak Wali kotanya sekarang kan baik. Namanya situasi politik ini kan bergulir. Ini kan wacana-wacana sudah mulai gitu. Masih timbang-timbang ya sama keluarga ya paling ya. Tapi Bapak siap-siap ini, soalnya saya lihat di luar ini sudah mulai beredar-beredar nih nama Pak Bandi ini. Nah itu, nanti bisa-bisa nanti ada yang datang meminang gitu ya. Baik, bincang-bincang kami hari ini dengan Pak Bandi ya, mantan Sekda juga mantan N2. Nah, mumpung di layar kaca ini Pak, masyarakat Probolinggo kan kangen ini, mana terus banyak birokrasi kita ini juga kangen ini ya kan ya. Ini Bapak saya lama tidak muncul ya, supaya tahu ya, Bapak setiap hari di rumah main musik. Saya barusan habis bersama Pak Bandi 3 lagu tembang lawas. Nah, mumpung di layar kaca bisa kasih salam-salam sedikit Pak buat warga Probolinggo. Ya, pada warga kota Probolinggo tentunya ya lebih apresiasi tentang bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti program-programnya pemerintah. Ya, ini yang saya harapkan. Spesial untuk birokrasi yang junior nih. Ini kan nanti dinonton sama para PNS nih. Spesial. Ya, yang pertama ya laksanakan sesuai dengan aturan, itu nomor 1. Wow. Sampai sekarang ini istilahnya kalau menyimpang dari aturan nanti larinya itu ke masalah Hukumnya? Hukum pidana perdata itu akan terjadi karena semuanya itu mengadakan pengawasan ke sana. Oleh sebab
itu tolonglah. Setia ya. Iya. Setia kepada NKRI dan setia kepada Probolinggo juga ya. Betul. Wah, ini luar biasa ini semangatnya. Baik, Pak Senior. Nah, terima kasih kami bisa berbincang-bincang dengan CB News pada siang hari ini. Ya, waktu kita terbatas. Kalau nanti diundang ke studio bisa ya? Iyalah. Oh, siap. Ya. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Wakil Wali Kota Probolinggo, Bapak Bandi Sutrisno, yang hari ini kami berkesempatan langsung berbincang-bincang langsung di kediaman beliau. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, CB News untuk kita semua.